Halo teman-teman, kembali lagi di channel aku Vita Ardia dan terima kasih ya buat teman-teman yang sudah klik video ini. Nah, kali ini aku mau sharing-sharing ke teman-teman lagi yaitu tentang rutinitas pagi untuk upgrade hidup kamu menjadi lebih baik. Nah, oke, kali ini aku pengen sharing-sharing ke teman-teman semua. Nah, iya, segala hal di dunia ini pasti dimulai dari hal-hal yang kecil-kecil dulu ya teman-teman untuk menghasilkan sesuatu yang besar. Nah, termasuk rutinitas-rutinitas kecil-kecil yang biasa kita lakukan setiap harinya, termasuk saat kita menjelang bangun tidur ataupun sebelum tidur. Nah, hal-hal kecil ini kalau kita perhatikan pasti akan memberikan efek yang lebih besar juga tentunya untuk kehidupan kita. Asal kita dapat memanfaatkannya atau menggunakan waktunya dengan baik, teman-teman. Nah, pernah kan kalau kita tuh suka kepikiran, oh ya hari ini aku tuh udah ngapain aja ya? Hari ini tuh kayak waktu tuh berselang cepet banget gitu dan kita tuh nggak tahu hari ini sebenarnya kayaknya aku ngerasa sibuk banget, tapi kesibukan apa ya yang aku lakuin? Atau sebenarnya hari ini sibuk banget sih, tapi ternyata sibuk itu belum tentu produktif, teman-teman. Nah, kali ini aku pengen bagi tipsnya langsung ke kalian semua. Hal-hal yang simple apa sih yang bisa kita lakukan setelah bangun tidur? Nah, kali ini aku kumpulkan rutinitas-rutinitas pagi yang rutin, yang tentunya juga aku juga berusaha untuk lakuin juga, teman-teman. Mungkin sekitar 3 sampai 5 bulan ini aku lagi berusaha konsisten untuk ngelakuinnya dan ini aku sharingkan ke teman-teman ya. Oke, nomor satu adalah kalian perlu bangun tepat waktu, teman-teman. Nah, jam berapapun kalian tidur, yang pasti kalian perlu set nih alarm kalian. Kalian usahakan untuk rutin bangun tepat waktu ya, teman-teman. Nah, disiplin bangun tepat waktu itu nggak cuma melatih otot disiplin kita, teman-teman, tapi juga melatih jam biologis tubuh kamu untuk menjaga agar level energinya sama setiap hari, teman-teman. Nah, bayangin aja, ini sharing dari pengalaman aku sendiri ya teman-teman. Aku biasanya set waktu tidur aku set waktu bangun aku. Karena aku muslim, aku bangun waktu subuh itu setengah 5, teman-teman. Nah, saat aku bangun atau kesiangan aku bangun jam 6 itu kayak aku ngerasa pagiku tuh berantakan dan aku tuh harus buru-buru ngejar hal yang biasa aku lakuin gitu, teman-teman. Jadi alangkah baiknya untuk kalian set sendiri ya teman-teman waktu bangun kalian dan itu sangat bermanfaat banget untuk mendisiplinkan diri kita sendiri loh. Nah, yang nomor 2 adalah calm morning. Nah, apa sih yang disebut dengan calm morning? Jadi, kita gunakan 15-30 menit pertama saat kita bangun tidur untuk menikmati momen calmness. Jadi maksudnya apa sih? Jadi kalau kalian habis bangun tidur sebaiknya kalian nggak perlu langsung cek handphone untuk lihat sosial media, untuk lihat notifikasi masuk. Wih, sayang sekali ya, lebih baik saat kita bangun tidur kita posisikan diri kita untuk kita stabilkan emosi kita dulu dengan contohnya kamu bisa meditasi, kamu bisa ibadah, kamu bisa berdoa, kamu bisa mensyukuri hal-hal yang bisa kamu syukuri pagi itu walaupun sesederhana terima kasih ya Allah hari ini aku bangun dengan keadaan sehat, hari ini aku bisa lihat tanaman-tanaman aku, misal seperti itu. Sesederhana itu aja teman-teman. Nah, jangan sampai setelah bangun tidur kebanyakan kita lihat notifikasi, habis itu kita ke distract dan kita jadi emosi dan kita jadi ngerasa jengkel, ngerasa hal-hal yang gak enak lainnya dan itu akan nyambung ke alam bawah sadar kita. Kita nggak mau kan jam satu hari kita itu akan merasa tidak menyenangkan. Jadi 15-30 menit pertama aku meyakini bahwa itu adalah jam-jam krusial untuk menjaga kestabilan mood kita karena mood kita di pagi hari akan menentukan kita satu hari ini, teman-teman. Jadi gunakan 15-30 menit setelah bangun tidur itu untuk menyeimbangkan emosimu, teman-teman. Atau kalian juga bisa dengan mendengarkan lagu-lagu yang santai, lagu-lagu yang relax seperti itu ya teman-teman. Nah, yang ketiga yaitu plan your day. Jadi kita nggak mau kan dalam satu hari itu
waktu kita terbuang sia-sia, atau kita tuh kelamaan scroll handphone, atau kita tuh nggak tahu kayak sibuk mondar-mandir ke sana ke sini, ketemu A ketemu B, tapi kita nggak tahu sebenarnya hal produktif apa sih yang sudah kita lakukan hari ini. Jadi kita perlu setting nih teman-teman, dalam satu hari ini plan-plan apa aja sih yang perlu kita lakukan, seperti itu. Jadi waktu kita itu nggak akan kebuang sia-sia teman-teman, dan ini akan membantu untuk tetap fokus, produktif dengan waktu kamu, dan otomatis jauh lebih efisien ya teman-teman. Jadi perlu dijadwalkan, misal hari ini ada urusan pekerjaan atau urusan dengan keluarga atau urusan dengan teman-teman kamu, jadi perlu tuh ditulis jam berapa aja sih, plan apa aja sih yang perlu kita lakukan hari ini, kegiatannya apa aja, berapa lama, dan kita mau kemana aja sih hari ini. Jadi itu perlu ya teman-teman, kita punya plan seperti itu dalam satu hari. Ya nggak bisa dipungkiri ya teman-teman, bahwa segala plan dalam hidup kita itu nggak mungkin 100% akan sama seperti yang udah kita list, yang seperti kita udah tuliskan. Itu nggak apa-apa teman-teman, nggak masalah. Tapi alangkah baiknya kita udah punya tuh waktunya, kita udah punya jadwalnya, daripada tidak sama sekali kan. Walaupun mungkin nanti ada pekerjaan baru, kita harus ada hal yang baru yang harus kita selesaikan hari ini, ya nggak masalah. Yang penting kita udah punya plannya yang udah kita tulis, udah kita setting di malam tadi misalnya. Jadi ya nggak ada yang sempurna dalam hidup ini, tapi paling nggak kita punya perencanaannya ya, daripada tidak sama sekali. Nah selanjutnya kamu perlu mandi, siap-siap, dan juga dandan. Kenapa sih seperti itu? Terlepas dari kamu mau WFH, WFO, atau kamu kerja di balik layar, apapun aktivitas kamu perlu set di mindset kamu bahwa kamu ready menjalani hari ini. Entah kamu, walaupun kamu lagi nggak pengen ketemu orang, atau hari ini lagi gak ada jadwal ketemu orang, nggak apa-apa, kamu mandi, kamu pakai parfum yang wangi, kamu set pikiran kamu dandan, dan itu bukan buat orang lain, karena tapi buat emosi kita sendiri, supaya diri kita tuh lebih produktif, lebih tahu nih, oh iya hari ini aku siap tempur nih, seperti itu. Walaupun sebenarnya kita nggak sibuk-sibuk amat sih hari ini, tapi aku meyakini bahwa vibes kita di pagi hari, apa yang kita lakukan pagi hari itu akan menentukan apa yang kita hasilkan teman-teman. Jadi nggak apa-apa walaupun kita lagi nggak ketemu orang, kita pengen make up, kita pengen pakai parfum, kita pengen pakai baju yang bagus ke cafe misalnya, kita ambil laptop, itu otomatis akan membuat aura kita jadi lebih baik teman-teman. Itu akan membuat kita jauh lebih positif hari ini, seperti itu. Dan itu akan membuat diri kita akan jauh lebih positif, dan otak kita pun akan tertrigger untuk berpikir bahwa oke, aku siap menjalani hari ini, dan kita lebih bersemangat juga kan teman-teman. Nah selanjutnya adalah tentukan daily goals. Nah jadi dalam satu hari ini goals apa sih yang harus kita selesaikan? Otomatis ini untuk menghemat supaya waktu kita lebih produktif, efektif, dan juga efisien ya teman-teman. Dan itu akan membuat kita lebih dekat dengan tujuan kita. Nggak perlu banyak-banyak goals teman-teman, kalian hanya perlu satu goals aja yang perlu dicapai dalam hari ini. Karena hal-hal besar itu dimulai dari hal-hal kecil. Misalnya hari ini goals aku selesai dalam membuat video sampai menguploadnya, misal seperti itu. Yang selanjutnya adalah metode deep work. Nah maksudnya adalah selesaikan 2-3 jam pertama untuk melakukan tugas-tugas wajib kita atau tugas-tugas yang penting kita. Misalnya hari ini harus kirim email, hari ini harus ketemu orang yang menyangkut pekerjaan kita, misal seperti itu teman-teman. Jadi perlu diingat, waktu jam-jam krusial ini, jam-jam penting ini, usahakan kita nggak perlu buka-buka sosmed, kita nggak perlu chat-chat orang yang sekedar basa-basi, kita juga nggak perlu sibuk-sibuk scroll Instagram. Jadi waktu kita akan jauh lebih produktif teman-teman. Jadi selesaikan jam-jam krusial ini untuk memang benar-benar mengerjakan tugas penting kamu, seperti itu. Nah selanjutnya kalian harus banyak minum air putih dan juga sarapan. Nah supaya apa? Nah supaya tubuh dan kulitmu itu terhidrasi setiap hari, supaya kamu lebih sehat juga. Otomatis otak kita pun juga bisa bekerja dengan baik, dan hindari juga kekenyangan supaya kamu gak cepat ngantuk juga dalam beraktivitas. Kita punya energi untuk berpikir teman-teman.
Nah, selanjutnya yaitu jangan lupa yang terakhir adalah afirmasi positif, teman-teman. Jadi pola pikir sangat menentukan energimu dan juga emosimu. Jadi masukkan segala sesuatu ke otak kita adalah hal-hal yang positif, hal yang memotivasi diri kita sendiri. Karena nggak ada motivasi yang lebih besar daripada motivasi dari dalam diri kita sendiri. Jadi afirmasi itu akan membantu kamu untuk berpikir bahwa hari ini akan jadi hari yang indah buat aku, hari ini akan jadi hari yang luar biasa, banyak hal-hal baik yang datang hari ini. Jadi kamu perlu set pikiran kamu, banyak kesempatan-kesempatan yang datang, ketemu orang-orang baik. Semua di hari ini adalah hari yang baik untuk kamu. Jadi kamu perlu tanamkan ke dalam otak kamu bahwa hari ini aku lalui dengan penuh rasa bersyukur dan penuh dengan keyakinan bahwa karena kebahagiaan itu datang dari pikiran kita, teman-teman, dan orang lain itu sifatnya hanya menambah kebahagiaan itu. Seperti itu, teman-teman. Oke, teman-teman, terima kasih yang udah nonton video ini sampai selesai. Sedikit sharing dari aku, semoga bisa menginspirasi buat teman-teman semua. Semoga pagi kita lebih produktif, hal-hal kecil yang kita lakukan dapat berdampak besar tentunya untuk diri kita sendiri. Oke, thank you for watching. Bye bye.